Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang saya ucapkan pada Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom siang ini. Senang sekali rasanya hari kedua hari ini, di sesi kedua, saya Aleha Miranti akan menemani Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 3 jam ke depan dalam sesi workshop online modul ajar dan rapot kurikulum merdeka yang dipersembahkan oleh Igornas Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati Bapak Haidir Ali, SPD, selaku Ketua Korwil 2 di Igornas Sumatera. Dan dalam workshop ini telah hadir juga para narasumber kita untuk hari ini. Ada Bapak Ikhlas Rizkia, MPD, dan Ibu Ade Asridianengsi, SPD GR. Selanjutnya, kegiatan hari ini dimulai dengan live Zoom pada hari Rabu 12 Oktober 2022 pukul 1 siang sampai selesai, dan dilanjutkan dengan pendampingan di grup WA pada 11-15 Oktober 2022 dengan fasilitas materi, relasi sesama guru, undangan kegiatan, serta rekap absen. Selanjutnya, sapaan hangat tak lupa kami tujukan kepada kepala sekolah, dosen, pengawas, dan seluruh guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Selamat datang di workshop online modul ajar dan rapot kurikulum merdeka. Baik, acara akan segera kita mulai. Para hadirin diharapkan untuk duduk tegap untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah kata sambutan. Kata sambutan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Haidir Ali, SPD, selaku Ketua Korwil 2 Igornas Sumatera. Pada Bapak Haidir Ali, SPD, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Jelas suara saya, Bu? Jelas, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, Pak Ikhlas, Bu Ade, dan yang saya hormati Bu Aleha selaku moderator, dan Bapak Ibu para dosen, ini Bu Nur Ifah
kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, mungkin pengawas dan rekan-rekan para guru PJOK se-Indonesia yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bersama di hari kedua daripada workshop kegiatan modul dan pengisian rapot kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh rekan-rekan dari Igornas Provinsi Bengkulu. Kedua kalinya salawat ma'asalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para narasumber dan Bapak Ibu, para peserta workshop yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwasannya ini adalah hari terakhir. Kemarin sudah dibuka oleh sambutan dari Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu, kemudian juga langsung dibuka secara langsung juga oleh Ketua Igornas Bapak Dik Setia Munardi, dan hari ini hari terakhir kami didaulat oleh panitia untuk menyampaikan sambutan perihal dengan kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu, para senior, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Igornas Provinsi Bengkulu. Kemarin sudah disampaikan bahwasanya kegiatan ini sangat baik sekali ya, guna untuk mengasah, guna untuk menambah wawasan dalam hal peningkatan kompetensi guru PJOK terutama, dan khususnya bagi kita semua para guru yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini akan menambah wawasan pengetahuan kita terkait dengan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintahan, dalam hal ini adalah kurikulum merdeka. Mudah-mudahan ke depan kita, walaupun sekolah-sekolahannya belum menerapkan terkait dengan kurikulum merdeka, tetapi nanti secara estafet, secara kontinu pasti akan diterapkan di satuan pendidikannya masing-masing. Tapi tentu melalui bertahap. Nah, harapannya dengan adanya pelatihan, workshop, dan lain-lain seperti ini, nanti ketika sekolahannya sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka, tentu kita tidak akan kaget lagi, kita sudah punya bekal, kita sudah punya modal. Makanya harapan saya nanti, maka pada kawan-kawan semuanya, mari kita ikutin kegiatan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya. Dan nanti setelah kegiatan workshop ini ada pendampingan di grup workshop WhatsApp ya. Jadi harapannya Bapak Ibu jangan segera live ya dari grup gitu kan, supaya nanti materi-materi, kemudian mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, kurang paham ya, nanti bisa kita berinteraksi di dalam grup gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau ada materi-materi yang mungkin perlu dibutuhkan dan lain-lain, nanti kita saling bertukar pikiran, kemudian berbagi informasi dan lain-lain. Inilah gunanya kita grup nanti ya. Jadi jangan segera live ya. Nanti kalau sudah selesai, ini informasinya sampai tanggal 15 ini Bu Aleha ya. Nah, jadi nanti silakan manfaatkan. Kemudian terkait dengan sertifikat ya, Bapak Ibu sekalian jangan dulu buru-buru ya. Tentu sertifikat butuh proses ya, tidak bisa serta-merta panitia mengeluarkan. Tentu butuh proses, nanti akan mengatur jamnya seperti apa materinya dan lain-lain. Jadi jangan sampai nanti setelah selesai kegiatan ini langsung menanyakan sertifikat yang ya sudah berbayar ya, yang sudah berbayar. Tapi yang tidak berbayar ya artinya panitia memberikan ilmu yang gratis kepada kita semua. Jadi ini perlu diapresiasi. Jadi nanti informasi-informasi terkait dengan workshop, kemudian terkait dengan hal-hal yang lain, ya bisa standby di grup ya. Informasi-informasi itu nanti akan kita sampaikan di grup. Dan sebagai informasi setelah kegiatan ini nanti kita coming soon, yaitu terkait dengan PTK ya. Nanti ini akan lebih dahsyat lagi. Kami sudah menyediakan 84 JP ya, sertifikat yang 84 JP nanti. Ya, nanti ini akan kita sebar nanti di grup. Jadi jangan sampai nanti ketinggalan
ketinggalan informasi, silakan manfaatkan kegiatan ini dengan selalu standby di grup ya untuk mendapatkan informasi-informasi yang lainnya. Sekali lagi saya mewakili teman-teman kepengurusan di 10 provinsi di wilayah Pulau Sumatera ya mengapresiasi dan tentu berbangga hati kepada kawan-kawan di seluruh provinsi ya atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan nanti setelah Bengkulu ya nanti ada provinsi-provinsi yang lain ya yang akan menyelenggarakan. Atau kalau memang mungkin teman-teman di provinsi lain di luar Pulau Sumatera ingin berbagi atau mungkin ingin menyalakan kegiatan, kalau memang mungkin belum kenal dengan ketua umumnya di provinsi, bisa menghubungi kita. Nanti akan kita arahkan, akan kita fasilitasi untuk nanti bisa berkenalan atau mungkin berinteraksi langsung dengan ketua umumnya yang ada di provinsi ya. Ataupun mungkin Bapak Ibu yang punya request, Pak, kami pengen mengadakan kegiatan acaranya atau temanya ini ya, nanti akan kita fasilitasi narasumbernya nanti ya, insya Allah ya. Kayak Bu Ade ini sudah dan Pak Ikhlas ini sudah skala nasional ya, kalau kita ini masih ecek-ecek, masih di tingkat kabupaten bahkan di kecamatan ya. Jadi ya mudah-mudahan kayak Bu Ade, Pak Ikhlas ini ya jam terbangnya sudah tidak bisa diragukan lagi ya, sudah melanglang buana kemana-mana. Artinya ya link-link mereka ini sudah tidak bisa diragukan lagi, sudah sampai level kementerian. Jadi insya Allah ya dengan adanya mereka-mereka ini ya kita akan mudah memfasilitasi terkait dengan narasumber-narasumber yang memang berkompeten di dalamnya, berkompeten di bidangnya ya. Jadi sekali lagi harapan kami tentu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai dengan selesai, sampai nanti pendampingan di dalam grup ya. Jadi tidak mungkin terlalu banyak lebar yang saya sampaikan. Sekali lagi kami berharap terlaksana kegiatan ini dengan baik sampai dengan selesai, Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik sehingga nanti apa yang disampaikan oleh narasumber bisa kita cermati, bisa kita ambil manfaat dan saripatinya sehingga pada akhirnya bisa kita implementasikan di satuan pendidikan kita masing-masing, terutama kepada peserta didik kita. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Ini masih ada cara juga ini pakai seragam lain. Mohon maaf teman-teman sekalian, saya tidak bisa bergabung sampai selesai. Saya akhiri kegiatan ini sambut ini dengan ucapan selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa menyerap ilmu pengetahuan sehingga nanti bisa diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak pada Bapak Haidir Ali yang telah menyampaikan sambutannya. Luar biasa semangat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, kurikulum Merdeka merupakan salah satu opsi kurikulum yang dapat diterapkan oleh satuan pendidikan secara lebih luas. Nah, kemudian pada sesi kedua hari ini, rangkaian workshop online kali ini akan membahas mengenai raport kurikulum Merdeka. Sebelum kita beranjak ke sesi bersama para narasumber kita, saya mengajak Bapak Ibu secara aktif berpartisipasi, mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita yang nanti akan kita lakukan di sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita pada bagian yang akan kita nantikan bersama, yaitu diskusi lebih lanjut mengenai modul ajar dan raport kurikulum Merdeka bersama para narasumber hebat kita. Di sini sudah hadir narasumber yang luar biasa hebatnya. Kembali lagi kita bertemu kepada Bapak Ikhlas Rizkia MPD, ya, beliau merupakan guru olahraga di Sumatera Barat, Ketua Igornas Sumatera Barat, dan penulis modul ajar nasional. Assalamualaikum, selamat siang Bapak, apa kabarnya hari ini, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Aleha, Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon nanti dapat berbagi lebih lanjut informasi tentang modul ajar dalam workshop online hari ini. Kemudian narasumber kita yang kedua sudah hadir kembali, Ibu Ade Asrianengsi, SPDGR. Beliau merupakan guru olahraga dari Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, guru berprestasi juga, Sekretaris Umum Igornas Provinsi Bengkulu, dan pengajar praktik. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar Ibu Ade?
Luar biasa, baik sekali. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ibu Ade atas kehadirannya. Mohon nanti dapat berbagi lebih lanjut informasi tentang kurikulum Merdeka pada hari ini. Kemudian saya rasa Bapak Ibu sudah sangat antusias dan bersemangat untuk mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh para narasumber hebat kita pada hari ini. Semoga dengan menyimak workshop online ini, Bapak Ibu akan lebih semangat melaksanakan kurikulum Merdeka. Sekali lagi, saya mengingatkan pada Bapak Ibu, selama berlangsung kegiatan ini, mohon untuk berpartisipasi aktif, memberikan pertanyaan di kolom chat atau kolom pertanyaan, atau nanti raise hand pada saat diskusi telah dibuka. Jadi silakan Bapak Ibu bertanya, apa yang ingin ditanyakan nanti akan dijawab oleh para narasumber hebat kita pada hari ini. Baiklah, mungkin untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh narasumber kita pada sesi 1 kemarin, Bapak Ikhlas Rizkia MPD, yang akan memaparkan lebih lanjut tentang raport kurikulum Merdeka. Pada Bapak Ikhlas, kami silakan. Pak Ikhlas, masih mute, Pak. Suaranya belum kedengaran. Terima kasih Bu Aleha, terima kasih Bapak Ibu panitia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat, Pak. sehat. Tetap semangat. Alhamdulillah. Tentu saya juga senang ya jika pada hari ini, pada ketemuan kedua ini kita Bapak Ibu masih masih semangat hadir untuk berbagi ya. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin, saya lebih senang jika kita saling berbagi, artinya apa yang saya sampaikan ada tanggapan dari Bapak Ibu, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti kita diskusikan bersama, itu akan lebih enak ya. Sebab kita sama-sama guru, bahkan kita sama-sama baru mengaplikasikan kurikulum Merdeka ini, artinya semua kita sedang berproses ya. Jadi tidak ada di antara kita mungkin yang menjadi lebih baik dari yang lainnya, mungkin dari satu sisi ada, tapi itu kita jadikan satu bahan untuk sharing kepada teman-teman kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke rapor pendidikan, atau di dalam panduan itu disebutkan adalah pelaporan hasil belajar. Sedikit saya mau tanyakan, apakah Bapak Ibu tentang modul ataupun proses sampai terjadinya modul sudah bisa dipahami? Apakah Bapak Ibu sudah paham begitu apanya? Kalau sudah, saya lanjutkan. Tapi tidak apa-apa, menjelang itu saya coba tampilkan sedikit ATP yang sudah saya susun ya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak? Oke. Ya, ini ATP ya. ATP ini adalah dasar bagi kita untuk melahirkan modul atau menyusun rangkaian pembelajaran kita dalam satu fase atau 2 tahun. Ini saya di fase B. Kemudian ada ini infografiknya, saya pindahkan nanti ke halaman terakhir. Kemarin kita waktu menyusun ini menggunakan kode. Jadi artinya sangat merdeka kita untuk menyusun tujuan pembelajaran.
dari materi-materi atau sub-elemen yang kita bicarakan kemarin, itu kami kasih kode, elemennya dikasih kode, itu Bapak Ibu lihat itu ada elemen E1, E2, E3, ada E4, kemudian per sub elemennya juga kita beri kode, kemudian apa materi-materinya juga kita beri kode, dan ini ada sebuah pilihan. Bapak Ibu tidak harus mengikuti ini atau mengembangkan dengan pola ini. Nah, ini dia ada CP-nya, CP elemennya, kemudian ada tujuan pembelajarannya dengan kode. Jadi di alurnya itu kita hanya menampilkan kodenya saja. Itu. Di fase B ini saya membuat sampai tahap ya 24 tahap. Ya. Nah, di dalam satu tahap itu terlihat apa saja elemen yang tergabung di situ, apa saja materinya. Nah, ini dalam bentuk kode kan. Jadi memudahkan kita untuk menyusun alurnya. Nah, ini dia infografik tahap 1 sampai nanti tahap 24 ya, ini salah saya 24 ya. Di sini juga akan bisa juga kita tambahkan pokoknya tahap 1 sampai tahap 12 itu adalah semester 1, kemudian tahap 13 sampai tahap 24 itu semester 2 bisa kita tambahkan di sini. Jadi sangat merdeka sekali untuk menyusunnya. Itu tentang ATP, contoh ATP. Baik, kita lanjutkan. Laporan hasil belajar kurikulum merdeka. Sedikit Bapak Ibu saya sarikan dari Permendikbud tentang implementasi kurikulum merdeka. Ya, pengolahan ada pertama itu pengolahan hasil belajar. Apa saja ketentuannya di dalam dokumen Permendikbud itu? Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi pengolahan hasil asesmen sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian satuan pendidikan dan pendidik menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga untuk SMK, satuan pendidikan dan pendidik memiliki kriteria unjuk kerja ya, ini khusus SMK ya, yang sesuai dengan konsentrasi keahlian. Kriteria unjuk kerja itu menjadi kriteria minimum yang harus dicapai peserta didik pada setiap unit kompetensi. Ini pelaporan kemajuan belajar. Ya. Ketentuan satunya, satuan pendidik menyiapkan pelaporan belajar atau rapor peserta didik. Jadi siapa yang menyiapkan rapor itu Bapak Ibu adalah satuan pendidikan. Artinya di satuan pendidikan bisa saja rapor di satu sekolah akan berbeda dengan rapor sekolah yang lain. Kemudian rapor peserta didik PAUD meliputi komponen. Ini komponennya untuk PAUD. Ya, identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelompok usia, semester, tinggi badan dan berat badan, deskripsi perkembangan capaian pembelajaran dan refleksi orang tua. Nah, ini untuk SD, SMP, SMA dan SMK kriterianya adalah identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi, catatan guru, presensi dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ketentuan berikutnya. Screen-nya Pak. Kenapa Pak? Screen-nya nggak muncul. Tidak jalan, Pak. Oh nggak muncul ya Pak? Iya. Maaf Pak. Saya ulang. Ini pokok Bapak ini. Sekarang udah muncul Pak? Lang keluar. Udah, Pak. Oke. Siap. Muncul itu. Baik. Kita lanjut. Ini pelaporan kemajuan hasil belajar tadi tentang komponen yang ada di dalam rapor. Yang berikutnya
Satuan pendidikan memiliki keleluasan untuk menentukan mekanisme dan format pelaporan hasil belajar kepada orang tua dan wali. Jadi memang merdeka satuan pendidikan untuk menentukan seperti apa rapor yang akan kita sampaikan kepada orang tua. Jadi tidak ada format baku ya untuk pelaporan itu. Pada SD, SMP, SMA, SMK atau sederajat satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasan untuk menentukan deskripsi dalam menjelaskan makna nilai yang diperoleh dari peserta didik. Deskripsinya pun kita punya keleluasan untuk menentukan. Yang keenam, pelaporan hasil belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada setiap akhir semester. Ketujuh, satuan pendidikan menyampaikan rapor peserta didik secara berkala melalui e-rapor. Nanti pelaporan melalui dapodik. Kemudian ini ketentuan berikutnya 8 ini pada SD, SMP, SMA dan SMK dan atau sederajat satuan pendidikan memiliki keleluasan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan A. Laporan kemajuan belajar, laporan pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang C. Portofolio peserta didik, paspor keterampilan atau skill paspor dan rekognisi pembelajaran lampau peserta didik untuk SMK, prestasi akademik dan non-akademik, ekstrakurikuler, penghargaan peserta didik, dan tingkat kehadiran. Itu mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk kenaikan kelas. Nah, ini yang terpenting, Bapak Ibu, tidak ada format baku rapor atau laporan hasil belajar peserta didik. Nah, ini lagi saya untuk SD sampai SMA ini komponen rapor minimal. Ada identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi, catatan guru, presensi, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, Bapak Ibu yang barangkali ada yang sudah melihat di PMM ya. Di PMM juga ada tentang rapor pendidikan. Ini kita coba saya share. Nah, di sini dibuatkan di bagian asesmen ya, laporan kemajuan belajar dan pencapaian murid bersifat sederhana dan informatif. Ya. Sederhana. Terlihat nggak Bapak Ibu? Ada, Pak. Ada. Kelihatan, Pak, kelihatan. Iya, iya, iya. Ada, Pak. Ada dikit. Nah, digadangan sekedar. Mantap. Dibesarin. Oke, laporan kemajuan peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Itu intinya. Nah, kemudian komponennya sudah kita sampaikan yang tadi. Artinya kita diberi keleluasan untuk menentukan format pelaporannya, kemudian ditekankan untuk rapor ini bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Contoh, ini ada contohnya. Guru menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh murid dan orang tua. Guru memberikan umpan balik secara berkala kepada murid dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama-sama, serta melibatkan orang tua. Nah, ini tentang hasil asesmen digunakan oleh murid, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ini di PMM ya, Bapak Ibu. Contohnya, guru menyediakan waktu untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi hasil asesmen. Guru menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan baik dan area yang perlu diperbaiki. Satuan pendidik memiliki strategi agar hasil asesmen digunakan sebagai refleksi oleh murid, guru, tenaga pendidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, itu dia intinya di pelaporan atau rapor pada kurikulum merdeka ini. Sebenarnya ada satu lagi rapor kurikulum itu,
ada rapor satuan pendidikan ya. Ini sebenarnya akan berkait kalau seandainya kita mengupload hasil atau laporan hasil belajar ke Dapodik. Baik, Bapak Ibu, saya akan coba Rapor pendidikan ya. apa? Rapor Ya, sekolah. rapor pendidikan. Yang sekolah. Ini contoh, ini kemudian para guru-guru kreatif sudah banyak menghasilkan atau membuat sebuah aplikasi berbasis Excel untuk rapor ini. Banyak sekali. Saya bisa share nanti ke Bapak Ibu. Tapi saya belum pernah gunakan, saya share dapat dari kawan juga. Kita coba buka bersama-sama. Formatnya Excel. Seperti K13 kemarin kan juga ada tuh yang bikin rapor ya dalam berbasis Excel. Kemudian kita hanya menambah-nambahkan nilai, kemudian bisa kita printkan langsung hasilnya. Dan ini juga sudah ada yang bikin. Ya, jika Bapak Ibu ingin menggunakan, silahkan. Dan ini bisa sedang buka ya. Namun jika Bapak Ibu mau, tentu rapor dengan format kita sendiri akan lebih mudah kita mengerti gitu. Akan lebih mudah kita untuk memahaminya. Masih loading, bentar Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, artinya ini akan digunakan oleh seluruh guru di kelas tersebut. Jika di situ ada 3 guru, guru PAI, guru PJOK, dan wali kelas, guru kelas, maka ini akan kita gunakan bersama. Nah, kita coba lihat di PJOK. Asesmen formatif. Ya, ini ada keterangannya di sini, istilah nilai sesuai dengan TP yang telah Anda input. Tujuan pembelajaran maksudnya ya. Jika artinya di sini dia menyediakan kolom untuk 20 tujuan pembelajaran. Nah, kita isikan di sini nilainya. Sangat sederhana sekali. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Saya coba balik. Kemudian nah, di sini ada nilai asesmen sumatifnya juga. Ya. Artinya PJOK kita hanya menyediakan satu nilai ya, satu nilai dari masing-masing tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu bentuknya. Dan ini tidak ada yang baku, bisa saja Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Harus pakai aplikasi? Ya tidak. Bisa saja Bapak Ibu hanya mengembangkan menggunakan Microsoft Word, silakan saja. Nah, ini. Barangkali ini saja Bapak Ibu tentang rapor kurikulum merdeka. Nah, untuk bahan bacaan Bapak Ibu lebih lanjut, yang pertama yang jelas seperti yang Pak sampaikan oleh Kepala BGP, sering-seringlah buka platform Merdeka Mengajar.
Ya, coba kita lihat ini di sini ya. Platform Merdeka Mengajar. Ini dia platform Merdeka Mengajar. Di sini sangat lengkap Bapak Ibu. Saya bantu promosikan ini. Ya, seperti apa Pak kemarin menyampaikan, di sini sudah apa ya? Nggak mungkin salah sampaikan di sini. Maksudnya ilmu itu sudah pasti di sini. Kalau saya atau teman yang lainnya mungkin ada kemungkinan kekeliruan dan sebagainya. Kalau di sini kita belajar tentu sudah sesuai standarnya. Kalau kita mau belajar tentang kurikulum di sini lengkap, prinsip dasarnya, profil pelajar Pancasilanya, CPATP-nya, bahkan di situ contoh-contohnya juga sudah tersedia. Bagaimana kita mau asesmen murid, ada nih upload dari para guru se-Indonesia. Kita mau cari apa, numerasi kah? Atau kita mau cari PJOK, silakan dicari. Jika sudah ada ya. Kemudian perangkat ajar juga. Jika PJOK sudah ada di sini, mari kita lihat apakah mereka sudah upload atau belum ini. Mapel. Tidak bisa diklik ya. Atau masih dalam perbaikan. Kemudian juga pelatihan mandiri. Bapak Ibu butuh sertifikat untuk naik pangkat harus tiga pelatihan, 3 sertifikat berjumlah nilai 32 JP per tahun. Nah, maka di sini aja bisa. Ini banyak serinya nih, ada menciptakan kelas merdeka belajar, merencanakan pembelajaran yang bermakna, banyak. Nah, ini solusi bagi kita yang susah mendapatkan sertifikat secara offline. Kita mau lihat topiknya, apa saja topiknya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian ada komunitas juga di situ. Ada video inspirasi. Nah, itu sedikit saja promosi tentang PMM. Baik, Bapak Ibu, itu saja. Kita lanjutkan ke diskusi ya, Bu Aleha ya. Bu Ade, atau materi Bu Ade dulu. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak Bapak Ikhlas Rizkia yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang raport kurikulum merdeka. Tadi kita telah mendapatkan beberapa poin bahwasanya raport pencapaian peserta didik itu harus bersifat sederhana dan informatif. Terima kasih Pak Ikhlas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan kami bacakan dan kita diskusikan bersama narasumber. Ya? Bisa bertanya, Bu? Oh, Pak Saprianis ya. Baik, Bapak. Ya, Bu. Bagaimana, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saprianis, berasal dari SD 49 Payakumbuh, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Yang ingin saya tanyakan di sini untuk Pak Ikhlas itu tentang nilai, itu format penilaian. Kan ada sumatif kan? Apakah di situ ada nanti nilai prakteknya atau nilai KI, kalau di kurikulum 13 kan ada KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan. Nah, bagaimana nanti nilai itu? Apakah digabung atau tersendiri sama dengan kurikulum 13? Itu saja untuk Pak Ikhlas. Silakan dari jawabannya supaya kami masih ragu nih di Kota Payakumbuh. Pak Ibu. Terima kasih Pak Saprianis atas pertanyaannya. Ini Pak Ikhlas, ada pertanyaan nih dari Pak Saprianis bertanya tentang bagaimana sih format penilaian untuk kurikulum merdeka ini. Baik Bapak, silakan. Ya. Baik Bapak Ibu. Pertama, kita perlu sepakati dulu dan bahwasanya penilaian formatif bisa kita lakukan kapan saja.
sebelum itu ada 3 penilaian yang harus atau asesmen ya kita sebut sekarang dengan asesmen. Ada 3 asesmen yang perlu kita lakukan di kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Ya, itu untuk mengetahui kondisi awal peserta didik kita. Itu biasanya dilakukan di awal pembelajaran, di awal tahun ya. Yang kedua, asesmen formatif. Kapan kita lakukan asesmen formatif? Apakah seperti kurikulum sebelumnya yang ada mid semester atau PTS, penilaian tengah semester, atau bagaimana? Sebenarnya kita sangat leluasa untuk menentukan. Bisa saja kita melakukan asesmen itu selesai 1 materi. Ya, umpamanya kita di SD ya, kelas 1 kita materinya gerak lokomotor sudah selesai sesuai dengan rancangan yang kita buat, sesuai dengan ATP-nya. Umpamanya kita udah 3 kali pertemuan udah selesai. Kemudian di akhirnya kita lakukan asesmen. Ya, itu boleh, silakan. Dan tidak ada ketentuan untuk serentak satu kota, 1 kecamatan, 1 gugus, tidak ada ketentuan. Bahkan itu melanggar, kalau menurut saya itu melanggar kurikulum Merdeka itu sendiri. Bahkan di KTSP pun mulai dari KTSP 2006 sampai kurikulum 2013 yang KTSP pun tidak ada sebenarnya yang ujian sama-sama begitu. Karena KTSP itu artinya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang menentukan. Ya akan berbeda masing-masing sekolah. Tapi tidak tahu ya kenapa di daerah kita masih itu terjadi. Bahkan sekarang di sudah kurikulum Merdeka pun masih ada ujian yang satu jadwal. Sekota 1 jadwal gitu kan. Apakah ada hal lain di balik itu saya nggak tahu. Nah, kemudian jika materinya memang ringan dan kita lihat, kita observasi dan itu sudah bisa kita dapatkan hasilnya, artinya materi tersebut tidak perlu sumatifnya bisa berupa observasi tadi. Ya, nilainya observasi tadi. Jadi kalau tadi di contoh rapor tadi kan mereka buatnya per tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa tentukan nanti apakah per materinya. Mungkin tadi saya di ATP itu kan membuat tahap ya. Bisa saja saya akan menilai per tahap gitu. Atau nanti Bapak Ibu bukan tahap namanya tapi unit, boleh saja. Nilai per unit boleh, silakan. Nah, itu sangat leluasa kita untuk menentukan hal itu. Kemudian bagaimana formatnya? Ini sedikit menjadi kegalauan saya juga Bapak Ibu. Di dalam elemen kita masih dipisah. Ada elemen pengetahuan dan ada elemen keterampilan. Nah, secara di capaian pembelajaran ya, di capaian pembelajaran. Jika kita harus manut ke sana, artinya akan ada nanti nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah Bapak Ibu, menurut saya begini, di dalam elemen pengetahuan itu yang dituntut adalah lebih kepada prosedur gerak. Jadi barangkali jika kita memasukkan contoh, ada materi-materi yang kita masukkan, umpamanya ukuran lapangan bola basket, atau apalah materi-materi seperti itu rasa saya tidak esensi untuk kita akses gitu. Nah, tapi bagaimana mereka melakukan dribbling yang benar? Nah, itu perlu kita akses. Kemudian mereka buktikan dengan keterampilan mereka. Nah, kita menurut hemat saya, kita bisa menggabungkan nilai tersebut menjadi satu nilai. Bahkan di dalam penilaian itu juga sudah kita internalisasikan penilaian efektifnya sekalian. Nah, tapi jika Bapak Ibu lebih nyaman untuk menilai terpisah, ya silakan, tidak apa-apa. Jadi kalau di contoh modul saya kemarin itu terpisah tuh Bapak Ibu. Ya, karena ada uji unjuk kerja untuk keterampilan, kemudian ada self check untuk ada tertulis ya, ada soal-soal penilaian tertulis untuk pengetahuan. Dan itu sampai saat ini apa yang saya dapatkan, Bapak Ibu boleh
melakukan sesuai dengan apa yang nyamannya Bapak Ibu. Mau satu nilai, artinya nilai keterampilan dan pengetahuannya akan menjadi satu bagian oleh Bapak Ibu nanti. Bagaimana Bapak Ibu mempresentasekan, persentasekan gitu. Ya, ini bisa kita yang tentukan sendiri. Sebagaimana tadi ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu, peserta didik lah yang, pendidik lah yang menentukan KKTP-nya. Nah, sementara itu jawaban saya, Bapak Saprianis dari Payakumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak, ini satu lagi Pak, untuk asesmen ini kan ada, apakah wajib kita lakukan antara seperti di kurikulum 13 itu ada namanya pengetahuan dan ada keterampilan. Apakah di kurikulum Merdeka ini apakah kita mengambil nilainya kedua-duanya atau satu saja? Atau itu Pak, bagaimana itu Pak? Ya, seperti apa yang saya jelaskan di awal Pak, di capaian pembelajaran itu adalah dokumen baku ya yang sudah disiapkan oleh kementerian sebagai dasar kita untuk melakukan pembelajaran dan asesmen. Ya, untuk PJOK, elemen itu ada 4 elemen itu. Yang pertama, elemen pertama kan keterampilan gerak, elemen keterampilan gerak. Yang kedua, elemen pengetahuan gerak. Yang ketiga, elemen saya lupa. Yang keempat itu pengembang karakter dan internalisasi nilai-nilai. Oh iya, yang ketiganya pemanfaatan gerak. Nah, karena dipisahnya dua tersebut, elemen pengetahuan gerak, kemudian ada keterampilan gerak. Nah, akhirnya kita kan beranggapan bahwasanya itu akan dipisah gitu. Tetapi di lain hal, kita mendapatkan bahwa kurikulum Merdeka itu hanya satu nilai. Ya, satu nilai, tidak dipisahkan K13. Namun, seperti apa saya sampaikan tadi, ini juga masih menjadi kegalauan saya, tetapi saya mengambil kesimpulan untuk pembelajaran di sekolah saya. Saya membuat satu nilai, satu nilai saja untuk PJOK, artinya sejak di nilai tersebut sudah tergabung nilai pengetahuannya, nilai keterampilannya di sana. Persentasenya saya yang atur. Berapa untuk pengetahuan, berapa untuk keterampilan, kemudian bagaimana dengan nilai sikapnya, itu saya yang atur sendiri. Nah, di contoh modul yang saya buat, Bapak, itu saya bedakan. Ya, di contoh modul yang saya buat itu saya bedakan. Ada nilai pengetahuan dengan penilaian tulisan ya, tes tulisan ya. Kemudian ada penilaian keterampilan uji unjuk kerja. Nanti ada 2 nilai di situ saya munculkan. Nah, Bapak Ibu lebih cenderung kemana? Kemudian di pelaporan pun kita menyusun sendiri, kita merancang sendiri. Ketika kita nyaman dengan memunculkan 2 nilai, nanti artinya pelaporan kita nanti adalah dengan 2 nilai. Tapi ketika kita nyaman dengan hanya saya cukup 1 nilai saja, ya nanti pelaporan kita hanya 1 nilai. Artinya contoh aplikasi tadi bisa kita manfaatkan. Kira-kira gitu Pak Saprianis. Ya Pak, ini terima kasih banyak atas jawabannya, informasi, dan untuk lebih jelasnya lagi mohon nanti Bapak contohkan di aplikasi itu supaya kami tidak ragu nanti memasukkannya, karena ini kan bagi kita kan baru ini kan. Jadi apabila barang yang baru ini kita kan belum tahu manfaat dan efek apanya tuh. Jadi supaya kami nanti jangan ditekan oleh guru kelas, ini kok 2, ini kok 1, bagaimana nanti? Supaya itu yang kami ragukan, karena guru kelas pun seperti itu, sama seperti kita kan nggak tahu juga dia arah kemana. Cuman kita kan fokus kita kan ke PJOK, kemudian di PJOK itu ada nilai P5-nya. Nilai P5-nya itu bagaimana pengambilannya nanti itu untuk PJOK disatukan dengan guru kelas, dengan guru agama, atau bisa kan ada 8 apa itu namanya untuk profil tema ada tema ya 8 tema kan, yang 8 tema itu kan kita boleh memilih dalam semester itu 4. Apakah kita laksanakan juga ke 4-4-nya itu atau menurut sekolah masing-masing itu Kak? Ya,
sedikit perlu kita pahami lagi bahwasanya konsepnya adalah merdeka ini begini Pak. Tidak, yang tadi saya coba dengan agak besar ya, yang tentang format, tidak ada format baku, itu yang pertama. Kemudian kita sangat-sangat leluasa untuk menentukan jika seandainya Bapak mempunyai cara yang berbeda dalam pelaporan maupun perekapan nilai dengan umpamanya sekolah Bapak bertetangga lah SD gitu dengan guru olahraga di sekolah sebelah, itu tidak ada masalah Pak. Jadi tidak ada yang bisa menyalahkan. Artinya kita memberikan nilai itu sesuai dengan dengan dokumen-dokumen yang kita buat, yang kita susun. Kita kan sudah susun tujuan pembelajarannya, sudah susun alurnya, kemudian kita tetapkan kriterianya, kriteria penilaian kita itu, kemudian ada keluar nilai gitu. Apakah nanti seperti yang Pak sampaikan tadi, Bapak menilai dengan dua, ada satu Bapak pisah ke pengetahuan dan keterampilan, atau Bapak memunculkan hanya satu nilai saja, itu tidak ada salah Pak. Jadi jangan nanti terkotak-kotak, atau dengan ini kadang kita pemahaman seperti ini tidak sampai kepada kepala sekolah dan para pengawas. Jadi mereka kadang memaksakan apa yang dilakukan oleh guru kelas kepada kita guru pendidikan. Saya pernah merasakan seperti itu. Nah, jika kita punya argumen yang kuat dengan apa yang kita baca dari aturan-aturan tersebut, itu artinya kita punya landasan yang kuat untuk melakukan penilaian. Nah, tidak perlu kita lagi menghiraukan perbedaan antara kita guru olahraga, baik itu bersekolahnya berdekatan ataupun dalam satu kecamatan, dalam satu kota. Karena tidak ada tuntutan untuk kesamaan. Ya, tidak apa-apa beragam. Yang penting nilai itu bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, terkait dengan proyek belajar Pancasila, Pak, itu memang dialokasikan khusus di dalam struktur kurikulum IKM ini. Untuk PJOK itu SD disediakan kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak salah disediakan 144 JP per tahun. 144 JP per tahun, sekitar 36 JP-nya disediakan untuk profil belajar Pancasila. Nah, kemudian selebihnya sekitar 70-an JP itu untuk pembelajaran kita. Makanya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu PJOK yang regulernya itu 3 JP pertemuan kita. Satunya sudah dalam kegiatan proyek profil belajar Pancasila. Nah, di dalam proyek profil belajar Pancasila itu kita tidak berdiri sendiri, Pak. Memang berkolaborasi. Ini intinya. Ada kolaborasi antara kita, guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Jika sekarang kelas 1 dan kelas 4, makanya guru di kelas 1 semuanya harus berkumpul untuk menyusun sebuah perencanaan proyek. Ya, proyek itu ada aturan, ada temanya, tema-tema apa yang akan kita pilih, bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran sesuai tema ini. Itu kita susun bersama dengan guru kelas, dan itu mempunyai nilai tersendiri. Memang itu nilai tersendiri, jadi bukan nilai PJOK-nya, bukan nilai PAI-nya, bukan nilai mapel yang lainnya, tapi nilai proyeknya tadi. Nah, satu lagi proyek bukan berarti seperti ini. Oh, kita nanti akan membuat onde-onde, ini budaya lokal, kita membuat galamai, atau kita menenun. Bukan seperti itu maksudnya. Sangat luas arti sebuah proyek. Contoh begini, kondisi konteks di lingkungan kita adalah kesadaran yang sangat lemah tentang kebersihan atau sampah gitu. Itu bisa menjadi proyek kita. Ya, bagaimana nanti kita menyusun materi pembelajaran tentang kepedulian terhadap sampah, kemudian pemilahan sampah, kemudian sampai aksi peserta didik memberikan demo, bukan demo, seperti sosialisasi ke tetangga sekitar sekolah atau ke lingkungan masyarakat terdekat atau ke warga sekolah dulu yang terdekat. Nah, itu bisa menjadi sebuah proyek, atau lebih luasnya dalam bentuk video
peserta didik mengupload di media sosial sekolah atau media sosial seluruh siswa agar mengupload ajakan untuk pemilihan sampah, dan itu adalah sebuah proyek. Nah, sangat luas proyek yang dimaksud di sana, dan itu ada buku panduannya. Nanti barangkali nanti Bu Ade itu punya udah lengkap, itu bisa dibagikan. Nah, begitu tentang proyek Pak. Jadi kita tidak bertanggung jawab sendiri di proyek. Memang kolaborasi kita antara guru yang mengajar di kelas tersebut. Begitu Pak. Ya, makasih Pak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa kami terapkan di sekolah kami, dan itu saja dari saya. Sudah merasa puas atas jawaban dari Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Diki. Kalau ini di bagian tema tadi ya, tema kan ada kalau di SD itu ada 7 tema. Ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunan jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi, habis itu yang terakhir kewirausahaan. Nah, itu yang nyusun guru, kepala sekolah yang terlibat di bagian sekolah penggerak. Nah, kalau Bapak Ibu sekolahnya belum tergabung di sekolah penggerak atau sekolah mandiri sekolah penggerak, berarti belum membuat tema ini. Dan itu juga berdasarkan kesepakatan minimal 2 tema yang diangkat. Namun yang ditanya tadi kan adalah untuk penilaian asesmen pengetahuan sama keterampilan. Kalau K13 dia langsung penilaian kognitif, afektif, psikomotor gitu kan. Nah, di kurikulum Merdeka itu pakai asesmen. Di modul ajarnya sama, Pak. Masih ada asesmen sikap, masih ada asesmen pengetahuan sama asesmen keterampilan. Nah, di situ dimasukin nanti di penilaian di rapot ada formatif, ada sumatif. Kalau formatif, betul kata Pak Ikhlas tadi, itu selesai pertujuan pembelajaran. Langsung Bapak nilai. Mau itu dia bagian kognitif, mau bagian itu keterampilan, itu masuk di formatif. 1 dia sama. Kalau di sumatif, nanti di akhir semester. Bisa juga 2. Mau dia itu bagian asesmen pengetahuan atau asesmen keterampilan, sama. Dia gabung di situ. Itu Pak Ikhlas ya. Jadi biar nanti kalau di raportnya nanti ada 2, ada formatif sama sumatif. Nanti jangan bingung, ini mentang-mentang ini keterampilan aja, ini nggak ada pengetahuan nih, nggak usah diisi. Atau udah hasil bagi 2 gitu kan, bisa juga Pak Ikhlas ya. Hasil bagi 2 tapi digabung di formatif atau sumatif. Oke. Kalau di bagian tema nanti jangan pusing-pusing gitu, nanti ada tim komite pembelajaran di sekolah yang merumuskan bersama kepala sekolah dan seluruh dewan guru. Jadi kita ngikutin nih siapa yang diamanahkan untuk menyelesaikan proyeknya di sekolah. Gitu. Pasti ada penanggung jawabnya nanti, bagian kewirausahaan siapa nih penanggung jawabnya gitu kan. Budaya lokalnya siapa gitu, biasanya ada. Ya lanjut Pak Ikhlas. Baik. Terima kasih Bu Ade. Baik, silakan Bu Leha jika masih ada. Ya, baik, terima kasih Pak Ikhlas. Luar biasa ya jawabannya. Kemudian ditambah juga dengan Ibu Ade untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Saprianis tadi. Kemudian dari Bapak Ibu yang hadir di sini masih ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand atau boleh chat di kolom chatnya. Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Atau kita lanjut ke materi yang kedua? Ibu Ade? Oke, siap. Sepertinya Bapak Ibu belum ada yang ingin bertanya kembali. Udah pakem kayak. Oke.
Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ikhlas, Bapak narasumber kita nih selama 2 hari Baik. nih sangat luar Terima biasa kasih sekali. sama-sama. Ya. Telah sangat berpartisipasi berbagi ilmunya pada kegiatan kita kali ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan akan menjadi semangat nih Bapak Ibu guru untuk menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua di narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Ade Asrianingsi SPDGL. Silakan untuk menyampaikan materinya untuk hari ini. Oh, sudah share screen nih Ibu Ade. Baik, Bu Ade silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bapak Ibu. Tadi kayak Pak Ikhlas, kita coba. Pokoknya jangan bingung. Ada aplikasi otak-atik sampai ketemu nilainya. Sama kayak K13 dulu Bapak Ibu ya. Awal pertama rapor K13 ini kita pusing isinya gitu kan. Ada yang berbagai macam versi. Sama kata Pak Ikhlas tadi bahwa rapor kurikulum merdeka juga ada berbagai macam versi. Yang mana nyamannya Bapak Ibu gitu. Nah, kalau aku nyamannya di sini gitu kan. Nah, ini sama. Kita klik pertama ya di data. Ini nanti Bapak Ibu isi nama sekolah, MTSN, NSN semuanya isi lengkap 1 semester ya. Nanti diisi. Kalau di fase ini kalau yang di SD itu ingat lagi. Fase A ya, fase A nih. Fase A adalah kelas 1 dan kelas 2. Ya. Nih, kelas. Jangan kebalik nanti Bapak Ibu memilih fasenya. Jangan sampai fase A Ibu Bapak pilih kelas 4 dan kelas 5. Itu berarti kelas tinggi. Nah, karena ini adalah fase A, berarti itu adalah kelas 1 dan kelas 2. Ya. Nanti kalau misalnya ini raport terprint, orang tua wali murid yang paham, kalau kita salah klik, itu nanti kita malu juga kan. Karena di fase A adalah kelas 1, kelas 2, fase B adalah kelas 3, kelas 4, fase C adalah kelas 5, kelas 6. Jadi kalau di SD ada fase A, B, C gitu. Kalau dia di SMP berarti itu fase D gitu. Sampai ke kelas yang SMA ya. Nih, kita isi dulu semesternya. Udah, insya Allah ini bisa diisi nanti sama Bapak Ibu. Di situ data siswa. Di sini sama kayak rapor K13. Ada NIS, ada NISN, ada nama peserta didik. Ini data lengkap. Ini lengkap semua datanya, nanti bisa diisi sesuai data peserta didik Bapak Ibu. Ini aman ya masalah data siswa. Habis itu intrakurikuler. Intra ini adalah mapel wajibnya. Apa yang Bapak Ibu masukin? Agama, bahasa, IPAS. Nah, ini ada IPAS. Mungkin Bapak Ibu nanti bingung. Kenapa IPA-nya nggak ada, IPS-nya nggak ada? Karena di kurikulum merdeka, IPA dan IPS adalah menjadi satu kesatuan. Nggak bisa dipisahkan. Di kelas 1 dan kelas 4 yang SD itu memakai IPAS. Tergabung IPA dan IPS. Nanti jangan sampai bingung, oh ini gara-gara nggak ada IPA dan IPS membuat jam mengajar gurunya berkurang gitu. Nah, kemarin juga sempat kami debatkan, kalau IPA dan IPS ini disatukan bersama, otomatis jam mengajar guru nggak 24 jam, berkurang katanya, gitu kan. Tapi di sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka, ini nggak terpengaruh dengan jam mengajar Bapak Ibu, karena ini kan udah diambil jadi IPAS, katanya begitu. Nah, ekstranya dimasukin nanti ekstra di sekolah Bapak Ibu ada
berapa ekstra, apakah ekstra olahraga, pramuka, atau karya ilmiah, boleh digabungkan di sini. Kalau misalnya ada berbagai macam ekstra. Di tujuan pembelajaran, sama misalnya di PJOK deh. Ya. Nih, tujuan pembelajarannya bisa Bapak Ibu lihat di tadi udah ada kata Pak Ikhlas bahwa di modul ajar ada tujuan pembelajaran, tinggal dimasukin di sini kan, atau dilihat di buku kurikulum Merdeka itu juga ada tujuan yang pegangan gurunya, ada tujuan pembelajaran, tinggal kopas masukkan ke sini. Ruang lingkup materi, materinya apa aja bisa dimasukin sini, karena ini belum dimasukin materinya, bisa digabungkan nanti lingkup materinya, penilaian ekstrakurikulernya bisa digabung di sini ya. Nih, kalau ada berbagai macam ekstra bisa digabung. Nah, ini bagian asesmen formatif. Tadi yang kata Bapak tadi. Nah, kalau di K13 ada istilahnya KKM. Ya. Kalau di kurikulum Merdeka istilahnya berubah. KKTP. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu nanti jangan sampai nggak tahu apa itu KKTP, apa itu yang kata Pak Ikhlas tadi ada CP, ATP, ya kan? Jadi kalau di K13 sama ada indikator, misalnya kan ada tujuan pembelajaran, ada KIKD, nah ada langkah-langkahnya. Jadi itu berubah semua jadi CP, ATP, nanti Bapak Ibu bisa masukkan. Di sini dia untuk KKM itu berubah jadi KKTP, bagian kriteria tujuan pembelajaran. Nanti bisa dimasukin. Kalau siswa itu memenuhi kriteria, itu nilainya 1. Kalau dia tidak memenuhi, nanti nilainya 0, gitu kan. Nah, tampil atau tidaknya bisa, kalau dia sukses nanti diisi deh satu-satu. Satu-satu semua. Ini kan sudah ditunjukkan. Kalau dia siswa itu mencapai nilai 1 semua, berarti dia dapat pemahaman dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Ini sama tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, 3 sampai 10 tujuan pembelajaran. Kalau di rapor K13 ini ada pembelajaran 1, pembelajaran 2 gitu kan. Ada UH-nya, ujian harian. Kalau di sini ada pakai tujuan pembelajaran. Nanti bisa Bapak Ibu otak-atik. Nih, sama juga sumatifnya. Ingat bahwa sumatif adalah bisa di akhir semester, bisa kalau pakai ujian tengah semester, bisa juga kalau di formatif itu per setiap tujuan pembelajaran. Ini dimasukkan. Ada kalau misalnya ada pakai tes atau non tes, bisa nanti Bapak Ibu isi. Nah, nanti di sini ada nilai raport yang akan muncul berdasarkan hasil bagi dari beberapa aktif ini. Oke, nanti ada di sini nilai akhirnya. Kalau diisi bakalan muncul berapa nilainya. Ini sama, kalau datanya diisi, ini semua muncul untuk kelas 1 ya, yang baru, itu nanti muncul. Karena untuk di perdana kelas 1, otomatis dari sampul raport sampai deskripsinya semuanya ada di print. Ini rapotnya juga. Nah, ini di kelas 1, fasenya fase A, ya. Semesternya ini agama, nilainya nanti berapa, baru dia kalau di 0 berarti dia belum menunjukkan pemahaman dalam apa, nanti ini adalah menambah ini, ada di tujuan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu masukin tujuan pembelajarannya di capaian kompetisi nanti sama, kayak deskripsi di K13. Ya. Ini sama, ini mutasi sama. Ini kalau Bapak Ibu mau cetak, intinya Bapak Ibu jangan takut mengotak-atik raport kurikulum Merdeka ini.
Kalau isian datanya nanti berdasarkan data Bapak Ibu di sekolah. Nanti ngeprint akan muncul data sekolah Bapak Ibu dan nama wali kelasnya. Nah, pertanyaannya, karena Bapak Ibu adalah guru mapel, ya, otomatis kan bukan ngeprint raport ya, kecuali ada guru mapel yang menjadi wali kelas. Nah, ini nggak usah dimasukin aja nama sekolahnya, atau Bapak Ibu mengasih nilainya nanti di bagian formatif dan sumatif ke guru kelas. Gitu. Biasanya kalau aku di kurikulum K13, aku nggak nyeter lagi manual. Buka ini pinjam laptop wali kelasnya, langsung deh kita isi di sini. Jadi nggak 2 kali kerja. Bagian PJOK, khusus PJOK kita ngisinya. Ya. Kalau kita mengirim ke wali kelas berupakan file, itu 2 kali kerja wali kelasnya. Jadi biasanya aku langsung mana aplikasinya, laptop guru wali kelasnya langsung aku isi. Kalau kita bukan wali kelas, kita menghindari 2 kali kerja. Kasihan kan wali kelasnya kalau input lumayan banyak dari awal sampai akhir, tujuan pembelajaran mau di awal, mau diulang lagi kan. Cuman kalau untuk pegangan Bapak Ibu, bisa khusus PJOK ini isi tujuan pembelajarannya. Oke, ada berapa tujuan dalam 1 semester, silakan diisi. Nanti masukkan nilai formatifnya bisa 2 ya. Ini berdasarkan hasil ini karena belum diisi ya. Nanti kalau diisi udah bisa dibuka. Nah, di sini formatifnya bisa asesmen pengetahuan, bisa asesmen keterampilan. Caranya bagi 2 aja misalnya gitu. Kalau Bapak Ibu bingung, hasilnya bagi 2, hasil akhirnya masukin di formatif. Begitu juga di ujian tertulis di saat ujian akhir semester atau UTS. Di sini masukkan sumatif, nilai sumatifnya berapa. Ya, ini misalnya Bapak Ibu silakan ini isi, ini nanti sebagai bahan referensi. Jadi yang alhamdulillah kita di PJOK pernah nih, kelas yang lain belum pernah dapat. Tapi bahkan mereka belum pernah lihat ini raport kurikulum Merdeka itu bagaimana bentuknya. Ini bisa Bapak Ibu nanti share, bagikan ke sekolahnya sebagai bahan kalau sekolahnya menjadi sekolah penggerak dan sekolah penggerak mandiri yang udah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi di Desember nanti nggak bingung lagi, tinggal diisi aja. Ini untuk siswanya kalau nggak perlu siswa. Atau ada yang ditanyakan Bapak Ibu sampai di sini? Bagaimana? Mungkin itu materi untuk dari Ibu Ade yang telah menyampaikan materi yang luar biasa nih tentang raport kurikulum Merdeka. Jadi kita semakin tercerahkan nih tentang raport kurikulum Merdeka. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab nih yang pada materi kita kedua. Ada yang raise hand nih Bapak Adrizal. Baik Bapak Adrizal, boleh kalau mau bertanya. Ya Bu, terima kasih. Baik Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bu, saya Adrizal dari Kepulauan Riau, MTSN Tanjung Pinang. Nah, mungkin di rombongan ini saya sendiri mungkin yang dari madrasah kali ya Bu ya. Nah, pertama yang mau kami sampaikan adalah bahwa madrasah ini tidak pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka. Kemudian setelah berjalan kurikulum Merdeka untuk kelas 7, kami mendapat piloting dari Kanwil bahwa kami ditunjuk sebagai pelaksana kurikulum Merdeka di tingkat kelas 7. Nah, berkaitan dengan raport, kami memakai raport RDM, raport digital madrasah. Nah,
kalaulah seandainya ini di rapor kurikulum Merdeka dipakai aplikasi rapor seperti ini, itu artinya guru itu akan menginput 2 kali ya Bu ya. Satu di rapor Merdeka, satu di rapor digital. Nah, karena kalau kami lihat, kami kebetulan juga di bidang kurikulum, kami sudah cek rapor digitalnya, ternyata beberapa mata pelajaran itu masih K13. Contohnya seperti seni dan prakarya, itu masih dipisah. Nah, ini yang membuat sedikit kami dilema, baik tim-tim saya di kurikulum, apa langkah yang harus kami lakukan gitu. Sementara kami mempunyai kewajiban untuk input nilai di raport digitalnya. Mungkin itu Bu yang mau kami tanyakan. Oke. Nah, baik Bapak, kita nih langsung jawab aja mungkin Bu, atau kita tampung lagi kalau ada yang bertanya. Kita ya, langsung jawab deh. Oke, boleh. Bapak Andrizal bertanya nih tentang penginputan nilai nih. Baik Bu, Ade silakan. Betul sekali Pak. Karena aku tahu teman juga di Kemenak kalau dia mau bagian raport ini memang lumayan zumpalitan ya. Yang mana kita buat manualnya udah di print, ternyata kalau di Kemenak betul ada raport digitalnya. Gitu. Sebenarnya kami juga di Kemendikbud ada, cuman jarang ngisi. Karena nggak diwajibkan, nggak terlalu diwajibkan, jadi ini jarang ngisi kan. Nah, yang wajibnya kita laksanakan, yang penting udah bagi ke siswanya. Nah, itu disepakati Pak. Kalau bisa mungkin minta ke tim di Kemenak, khusus kelas 7-nya, itu raportnya sama digitalnya dengan raport kurikulum Merdeka. Kalau misalnya sama, bisa jadi Bapak Ibu nggak 2 kali kerja. Kalau di tim di Kemenaknya nggak membuat raport digitalnya sama dengan seperti kurikulum Merdeka, berarti otomatis memang itu semboyannya Kemenak, kerja ikhlas dan beramal 2 kali kerja. Betul. Ya kan, soalnya temen aku di Kemenak, jadi selalu dia ngomong kerja ikhlas dan beramal. Jadi kalau memang bisa nih, mungkin Bapak sounding ke Kemenaknya di Kanwil, bahwa kami punya raport kurikulum Merdeka yang udah kami dapat gitu kan. Bisa nggak dengan raport digital Kemenak ini khusus kelas 7 ya di SMP ini sama gitu, biar kami nggak 2 kali kerja. Jadi mereka bisa update nanti di sana. Kalau misalnya toh nggak bisa mereka karena kebijakan masing-masing ya, mereka mau dengan raport digital yang versi mereka, berarti Bapak Ibu memang kerja ikhlas dan beramal 2 kali kerja gitu. Apalagi Bapak tim kurikulum, nanti kan bisa pendekatan sama Kanwilnya, minimal jangan 2 kali kerja gitu kan, 1 kali kerja. Karena memang kita belum bisa pakai sepenuhnya kurikulum Merdeka ini Pak. Karena kelas 8, 9 belum dipakai kan, baru ibaratnya tes draft dulu deh kelas 7 gitu kan. Kalau di SD kelas 1 dan kelas 4 baru tes. Jadi di raportnya pun kita sesama teman di sekolah yang SD nggak bisa nih, mereka tetap menggunakan kurikulum K13. Yang kelas 1, kelas 4 dia menggunakan kurikulum Merdeka, jadi gitu. Jadi kalau guru PJOK-nya kan berarti harus memang pandai-pandai Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu masih adopsi K13, yang mana Bapak Ibu masih mengadopsi yang terbaru kurikulum Merdeka. Makanya kalau aku nggak mau ngasih di print kasih ke gurunya, kasihan. Jadi laptopnya mana kita langsung input di situ. Dan nanti nggak 2 kali kerja. Wali kelasnya juga nggak 2 kali kerja kan. Udah dikasih ini softwarenya aja, mereka 2 kali input, kopas-kopas kan, atau di print juga kasihan. Mending laptopnya mana kita isi. Selesai tugas kita, yang mana K13, yang mana kurikulum Merdeka. Makanya itu. Kalau Bapak Ibu nggak tahu cara ngisinya, kadang itu kebanyakan nih. Kayak aku sering handle raport K13. Bahkan itu biasanya guru cuma ngasih nilai mentahnya aja. Kayak guru, maaf omong nih, guru agama. Cuma ngasih nilai akhir. Sedangkan di raport K13 itu ada pelajaran 1, 2, 3, ada UH-nya, ada UTS-nya. Mereka cuma ngasih nilai akhirnya aja, sumatifnya aja.
semesteran. Jadi itu terkendala kadang kita akhirnya pandai-pandai kita menyelesaikan rapotnya bagaimana bisa menjadi nilai yang cantik setelah di print. Bisa jadi project juga nih Pak, di bagian Kemenak kan ada khusus, aku tahu nih teman aku dapat 15 juta untuk khusus PJOK, ngembangin. Jadi nanti Bapak bisa workshop kan di seluruh Kemenak di lingkungan Bapak, bahwa kita punya kurikulum merdeka, ini rapotnya yang bisa kita adopsi, karena berbagai macam versi bisa, cuman yang enak, yang mudah, ya ini gitu, kita nggak bingung. Tinggal input aja tujuannya, esranya apa, nilai asesmennya apa, udah selesai, tinggal print raport di sini. Jadi project gitu kan di tempat Bapak. Oke. Ya, Semangat Pak, guru PJOK jadi bagian kurikulum nih, keren. Mungkin Bu, terima kasih atas penjelasannya. Kemungkinan ya kembali kepada moto madrasah tadi Bu, orang Kemenak itu ikhlas beramal. Karena platform RDM kami ini memang langsung dari pusat. Jadi Kanwil Kemenak tidak bisa ngapa-ngapain platformnya. Dan mungkin kami coba berusaha komunikasi dengan pihak Kemenak. Kami akan mencoba memakai aplikasi ini. Mungkin itu Bu, terima kasih. Oke, siap Pak, semangat. Baik, terima kasih Pak Adrizal dan Ibu Ade yang sudah menjawab nih pertanyaan dari Pak Adrizal. Untuk Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau chat di kolom chat nih, nanti akan dibacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita. Izin Bu Aleha? Ya Pak, ikhlas? Sedikit Bapak Ibu yang perlu penting sekali sebenarnya kita pahami tentang dua asesmen ini, yaitu asesmen formatif dan asesmen formatif. Kuncinya adalah Bapak Ibu, asesmen formatif itu tujuannya adalah untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi asesmennya bisa kita lakukan kapan saja sepanjang pembelajaran. Ya, jadi tujuan ini yang akan membuat perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di asesmen formatif ini dia tidak berisiko tinggi, artinya seharusnya dan sepatutnya asesmen sumatif ini tidak menjadi acuan kita untuk menentukan nilai rapor, keputusan kenaikan kelas, kelulusan, atau keputusan penting lainnya. Jadi memang tujuannya itu adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ya, bagaimana untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, sedangkan di asesmen sumatif itu, ini tujuannya adalah untuk menilai hasil belajar siswa. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus kita munculkan di rapornya, di pelaporannya. Jadi, kuncinya tujuannya tadi. Jika tujuan kita untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran, itu berarti yang kita lakukan adalah asesmen formatif. Kapan waktunya? Kapan saja sepanjang proses pembelajaran. Sepanjang proses pembelajaran. Nah, jika kita bertujuan untuk melihat hasil pembelajaran siswa, nah ini dia yang dinamakan asesmen sumatif. Kapan dilakukan? Bisa saja selesai satu tujuan pembelajaran, atau nanti kita kumpulkan di satu semester, atau kita pisah beberapa tujuan pembelajaran baru kita lakukan asesmen, atau per unit per ruang lingkup ya. Pokoknya ruang lingkup gerak dasar kita lakukan asesmen. Ruang lingkup permainan olahraga kita lakukan asesmen. Itu arti tujuannya untuk mengetahui sejauh mana
keberhasilan capaian belajar peserta didik. Ya, jadi itu ya perlu kita pahami di sana. Jadi ketika kita melakukan asesmen formatif itu kapan saja silakan. Ya, dan kita bisa menerapkan banyak sekali teknik dalam melakukan asesmen. Di antaranya ada dengan observasi, ya, ada kinerja, ada proyek, juga ada tes tertulis, tes lisan, penugasan, portofolio. Dan itu kita bisa lakukan teknik-teknik tersebut. Nah, itu saja tambahannya sedikit, boleh. Ya, baik. Terima kasih Pak Ikhlas atas tambahannya. Jadi semakin tercerahkan nih kita tentang rapot di penilaian kurikulum merdeka. Baiklah Bapak Ibu yang ada di Zoom hari ini, masih ada yang bertanya, boleh silakan raise hand atau chat di kolom chat nih. Jika masih ada yang ingin bertanya. Saya Bu, Pak Ajang Bu. Oh Pak Ajang, oke baik Bapak Ajang. Ya. Bisa nih dibuka dulu kameranya nih, biar kelihatan nih. Ya. Oke, ketemu kembali ya Pak Ajang. Pak Ajang silakan. Pakai HP laptop. Oke, jadi gini Bu. Pak Ajang. Baik Pak Ajang, silakan. Silakan Pak Ajang. Oke, gini Bu. Nih jadi problem juga saya nih. Kan di sekolah belum kurikulum merdeka. Ya Bu, yang pertama ini apa ya harus yang saya kerjakan? Apa membuat perangkat dulu dengan kurikulum merdeka? Ya Bu. Nah, yang kedua saya baca-baca ada PBL, PJBL. Itu ada penilaian itu PBL, PJBL itu kayaknya tiap pertemuan langsung kan itu ada problem Bu, apa seperti harian nilainya Bu. Nah, gitu Bu. Mohon penjelasan itu aja dulu dua Bu. Makasih. Baik nih Pak Ajang, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Silakan Bu Ade. Pak Ajang sekolahnya belum pakai kurikulum merdeka ya? Halo, makanya di kota juga saya masih nanya-nanya sama sekolah mana yang sudah kurikulum. Kurikulum merdeka mandiri juga belum daftar sekolahnya? Belum Ibu, itulah makanya. Aman Pak, Bapak aman berarti masih adopsi K13 sepenuhnya. Ya. Kecuali sekolah Bapak udah di SK-kan oleh kementerian menjadi sekolah penggerak menggunakan kurikulum merdeka secara mandiri. Itu ada di SK-kan. Kalau misalnya sekolah Bapak udah ditunjuk oleh kementerian dan sekolahnya kemarin sudah mendaftar, Bapak punya PR harus bikin modul ajar. Ya. Kalau untuk saat sekarang berarti Bapak belum membuat modul ajar. Berarti Bapak sekarang masih membuat RPP K13. Ya. Sebagai tambahan, Bapak bisa duluan dapat ilmunya lah gitu. Tulis duluan nih. Siapa tahu nanti itu pasti itu tahun depan udah mulai Pak. Udah mulai membuat sudah mulai menggunakan kurikulum merdeka sekolah Bapak. Karena tahun depan adalah tahun kedua ibaratnya. Sekarang kan baru kelas 1 dan kelas 4. Tahun depan udah kelas 1, 2, 3, 4 dan 5. Udah nambah lagi. Itu biasanya udah tahun depan udah mulai pakai kurikulum merdeka karena udah 2 tahun. Ibaratnya udah 2 kelas. Kalau di SMP berarti udah kelas 7 dan kelas 8. SMA juga. Gitu. Kalau belum sekolahnya masih aman. Berarti Bapak wajib sekarang bikin RPP K13. Gitu, pakai PJBL, PBL. Masih aman Pak kalau belum gunakan kurikulum merdeka, kecuali ini kita udah menjadi yang sering kelingkungan itu sekolahnya sudah menjadi sekolah penggerak mandiri ya, menggunakan kurikulum merdeka, tapi gurunya belum dapat ilmu sedikit pun. Kebanyakan kayak gitu. Sekolahnya kemarin hanya daftar-daftar, cuman guru-gurunya nggak dibekali. Bahkan Kepseknya aja masih bingung bagaimana cara bikin kurikulumnya. Berapa tema yang
tadi 7 tema itu mereka nggak tahu. Profil pelajar Pancasila aja mereka nggak tahu. Bagaimana buat kurikulum merdekanya versi sekolah masing-masing. Kadang itu masih kelabakan. Karena ini baru, ibaratnya juga sebenarnya sekarang kita tipikal di tahun 2022 ini guru-gurunya harus kejar bola. Ya. Nggak bisa guru-gurunya hanya menunggu bola. Kalau ibu bapak nunggu kapan diajak pelatihan, itu maaf omong. Sekarang nggak ada. Kecuali tergabung di guru penggerak. Atau belajar di platform mereka belajar. Itu banyak tuh pelatihan mandirinya, bagaimana cara membuat modul ajarnya di situ ada. Kalau Bapak Ibu suka mengakses platform Merdeka atau ngikut pelatihan atau webinar-webinar, itu insya Allah dapat ilmunya. Atau tergabung di guru penggerak, itu dapat ilmunya bagaimana cara bikin modul ajar, apa itu kurikulum Merdeka, bagaimana proyek profil pelajar Pancasila. Kalau kita nggak kejar bola, kita nggak bakalan tahu, gitu kan? Kita nunggu aja, pasti nanti ujung-ujungnya nyalahin, nggak pernah diajak pelatihan, gitu ya kan, gitu kan? Bagaimana mau ini, katanya. Jadi memang nggak bakalan dapat ilmunya, kecuali kalau Bapak Ibu kayak gini kan, Bapak Ibu yang tergabung di sini, Bapak Ibu dapat ilmunya, ilmu yang dari Pak Ikhlas kemarin. Oh, modul ajar tuh apa-apa aja, gitu kan? Apa itu KP, ATP, gitu kan? Apa itu TP? Jadi bukan TP itu pendekatan, tapi memang itu menjadi tujuan pembelajaran. Gitu. Masih aman Pak Ajang? Gini Bu, jadi untuk kita supaya tidak nanti blank atau tidak, untuk sedikit belajar masalah modul ajar, kira-kira di mana atau kita lihat referensinya. Kenapa? Ya rata-rata di RPP itu kan kalau dikejar 1 hari itu kan drop. Jadi kalau diguyur begini, ya, nah itu gimana? Minta tolong informasinya Bu. Nanti kita bikin khusus linknya, link macam-macam modul ajar, bisa Bapak Ibu sebagai referensi, nanti juga bisa didapat dari Pak Ikhlas. Ya. Cara bikin modul ajar yang tepat, yang versi 2022. Kan ada tuh kata Pak Ikhlas, karena Pak Ikhlas tergabung dalam penyusunan kurikulum ini modul ajar nasional. Jadi kan versi 2022 yang terbaru yang lebih simpel ada, nanti di share. Jadi sebagai referensi Bapak Ibu. Kalau mau dibikin lagi, mau dikembangkan, itu bisa dengan cara melihat buku Merdekanya gitu. Buku kurikulum Merdeka kan bisa beli, bisa minjam ke teman-teman yang sudah sekolah penggerak. Itu bisa dilihat, itu disamain. Kalau ini Bu, proses belajar PBL sama PJBL ini kan mau tidak mau ke depan harus kurikulum Merdeka. Ini PJBL dan PJBL ini kan saya lihat ya, kita sama guru pamong kan harus itu kayaknya tiap pertemuan harus ada ya istilah PTK lah gitu. Ya. PJBL, PBL itu masih proyek K13 Pak, RP-nya itu masih K13 yang kemarin yang guru pamong menyarankan benar. Itu masih K13 semua, belum ada yang pakai modul ajar. Tapi kalau digunakan ada yang gunakan modul ajar masuk PBL sama PBJBL itu di langkah-langkah sintaknya, pembelajarannya. Iya. Tuh. Hanya bedanya nambahin langkah-langkah pembelajarannya aja, Pak. Tapi kalau di 13 PBL PJBL saya udah pernah melaksanakan Bu, harus ada proyeknya, harus ada ya, problem ini harus dipecahkan. Itu kadang-kadang jadi problem, jadi ini malah jadi pikiran saya. Ya. Karena itu adalah tuntutan khusus mahasiswa PPG, ya itu kan udah juknis dari kementerian harus begitu. Kadang kita nggak mau ngelakuinnya. Kita lakukannya dengan model pembelajaran lain, saintifik khusus sudah gitu kan. Saintifik aja satu gitu kan. Nah, namun itu kan beda lagi nih. Ini kan proyek PPG. Ya. Mereka menekankan bahwa mahasiswa PPG menggunakan
PJBL dan PBL. Hmm. Kalau di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu ya bebas. Bapak Ibu mau pakai apa? Mau pakai model pelajaran mau demokrasi, apa seperti drama atau saintifik atau PJBL PBL-nya boleh digabungkan senyaman Bapak Ibu. Yang salah itu nggak bikin modul ajarnya. Ya. Itu baru salah. Kalau mau metodenya apa aja ya terserah Bapak Ibu yang mana nyamannya kan gitu, dan sesuai juga di buku pegangan. Buku pegangan pasti apa gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Ade. Sudah menjawab nih pertanyaan dari Pak Ajang. Selanjutnya di kolom chat ada pertanyaan berikutnya dari Pak Ikhlasul Akmal. Ini mau bertanya tentang untuk sekolah yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, untuk setiap pelajaran itu ada berapa jam dan KKM untuk tuntasan siswa minimal berapa ya Bu? Khusus untuk mata pelajaran PJOK-nya. Beliau mohon informasinya. Mohon Pak Ikhlasul Akmal nih, boleh dibuka dulu kameranya, boleh bersuara nih di sini. Untuk berinteraksi dengan Ibu narasumber dan Bapak narasumber kita pada sore hari ini. Bapak Ikhlasul Akmal ada? Oke, ya ini baik. Baik Pak, ini Bu Ade, ini ada pertanyaan nih dari Pak Ikhlasul Akmal. Beliau sudah lihat nih. Silakan Bu. Nah, Bapaknya tadi masih ada Bapaknya. Bapak siapa tadi Bu Eleha? Halo. Bapak Ikhlasul Akmal. Boleh Pak, di on aja Pak. Bapaknya ada nggak? Bapaknya ada nih Bu Ade? Ya, ada Bu. Nih Bu. Ini ada. Oke, dari mana Pak? Dari ini Musirawas Bu. Musirawas, dekat sama Bengkulu berarti Pak. Iya. Silakan bagaimana Pak? Tentang yang sekolah sudah menggunakan kurikulum Merdeka itu. Untuk setiap pelajaran itu ada berapa jam ya Bu? Setiap. Dan ketuntasan siswa itu berapa Ibu untuk ketuntasan siswa itu KKM-nya Bu? Oke. Untuk KKM apa untuk jamnya? Kalau jamnya tergantung sekolahnya Pak. Ada itu kan hasil baginya itu ada 72 ya. Ini kalau nggak salah aku per apel di dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun nanti dibagi lagi, karena kalau kemarin pas kami pembekalan sekolah penggerak bahwa kalau sudah pakai kurikulum Merdeka bagi yang kelas 1 dan 4, yang SMP kelas 7, nah yang SMA juga itu nggak ada pakai PP lagi wajib 24 jam gitu, tapi berdasarkan hasil bagi, karena ada sekitar 20% itu dalam sekolah penggerak itu melakukan profil pelajar Pancasilanya. Nanti dibagi tergantung bagian kurikulum Bapak Ibu nanti di sekolah, mau berapa persen, bisa 20 atau 30% untuk proyek-proyeknya. Itu dimasukkan bagian tema dan bagian profil pelajar Pancasila. Sekolah Bapak udah pakai sekolah penggerak? Belum Bu, belum. Belum. Tapi sudah melakukan kurikulum Merdeka Bu. Bagaimana? Belum Merdeka Mandiri. Iya Bu.
sudah terdaftar dalam kurikulum Merdeka Mandiri? Iya. Oh. Itu apakah sekolah Bapak udah bikin kurikulumnya? Nah, kemarin tuh kan ini Bu, kemarin waktu pas ini kurikulumnya juga masih bingung itu Bu. Ya, rata-rata yang sudah ditunjuk oleh kementerian menjadi kurikulum Merdeka Mandiri itu rata-rata memang masih banyak bingung gitu kan, bagaimana bikin kurikulumnya. Habis itu maaf omong, yang di sekolah kan juga belum ikut binteknya gitu kan, Proptek di bintek, Bapak Ibu gurunya juga belum dapat bintek tentang bagaimana kurikulum merdeka, kecuali yang sudah tergabung di sekolah penggerak, memang dapat pelatihannya itu selama 3 minggu untuk membuat kurikulum, dapat binteknya, pembimbingan, memang mereka dapat ilmunya gitu kan. Nah, yang sekolah kurikulum Merdeka Mandiri ya memang belum dapat ilmunya sama sekali, kecuali Bapak Ibunya memanggil. Nih, biasanya harus ada sosialisasi dulu, minimal memanggil tim ahlinya yang paham di kurikulum Merdeka, fasilitator, atau pengajar praktik, atau guru penggerak yang ada di lingkungan Bapak Ibu minimal tahu dulu di mana bikin kurikulumnya, modul ajarnya. Memang harusnya sekolah kalau sudah menjadi megang kurikulum Merdeka Mandiri, itu otomatis mindset kepala sekolahnya beserta gurunya harus tahu dulu. Iya. Kan? Ya, ini gimana sih bikin kurikulum merdeka? Sedangkan kurikulum merdeka itu asumsinya harus sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah, karakter siswanya, gitu kan? Kalau kemarin kan kita kurikulum bisa nih kita cek di internet, print gitu kan. Mau itu sesuai atau enggak sesuai dengan peserta didik kita atau keadaan lingkungan sekolahnya, ya udah gitu kan. Enggak apa-apa, yang penting kita di atas putih gitu kan. Yang penting ada. Tapi itu sebagai pelajaran Bapak Ibu yang sudah menjadi kurikulum Merdeka Mandiri, itu bisa dicek Pak di platform Merdeka Belajar. Itu ada contoh-contoh kurikulumnya yang udah angkatan 1 dan 2 bikin di grup sekolah penggerak, itu bisa diadopsi ibaratnya sebagai pedoman ya, sebagai pedoman sekolah Bapak nanti. Oh ternyata kurikulum merdekanya harus begini gitu kan, tinggal lagi kita mencocokkan copy paste-nya tapi berdasarkan karakter siswa dan lingkungan Bapak Ibu di sekolah. Jadi yang mana kurang pas ya silakan nanti dirubah. Daripada sama sekali sudah menjadi kurikulum Merdeka Mandiri tapi nggak punya kurikulumnya gitu kan. Bagaimana mau menerapkan proyek-proyeknya gitu kan di sekolah. Landasan Bapak Ibu-nya kalau kita pakai mobil SIM-nya belum punya gitu kan. Domennya belum punya tapi udah disuruh lari duluan gitu kan. Nah, gitu. Kalau ibaratnya Bapak Ibu udah punya pedoman, itulah makanya ada tim pembuat kurikulum. Ada guru, ada kepsek, ada pengawas, ada dinas terkait yang mengetahui hasil kurikulum sekolah Bapak Ibu. Kalau misalnya kurikulum yang ada, kita nanti kembangkan lagi, baru nanti Bapak Ibu turunannya bikin modul ajar gitu kan. Ibaratnya visi misi di kurikulum merdeka ini belum punya gitu sekolah Bapak Ibu. Tapi gimana mau mensukseskan gitu kurikulum merdeka ini sedangkan arah dan tujuannya belum tahu gitu. Kalau misalnya tadi ada tema, ada 7 tema. Kalau masuk di bagian kurikulum, tema apakah yang Bapak Ibu mau angkat untuk di sekolahnya gitu kan? Kalau misalnya itu ada kewirausahaan, bagaimana sih cara menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan oleh anak SD, SMP, SMA yang bisa menghasilkan sesuatu, yang bisa menghasilkan nilai materi gitu, walaupun sedikit, atau minimal siswa bisa memahami dulu cara membuatnya, bagaimana cara marketingnya, ini berjualan dengan sesama teman di sekolah gitu kan. Kalau nggak dibikin
kurikulumnya, siapa penanggung jawabnya nanti? Nanti kan otomatis ada SK dari kepala sekolah, ini Bapak Ibu bagian mensukseskan kurikulum merdeka bagian kewirausahaan proyeknya gitu kan, siapa-siapa tim gitu kan. Kalau ini kan otomatis masih ngambang semua gitu kan. Iya, iya. PR pertamanya itu ajak Kepseknya beserta Dewan Gurunya buat SK dulu, SK siapa sih tim penggagas kurikulum merdeka mandiri di sekolah Bapak Ibu? Apa sih yang akan dibuat gitu kan? Contoh-contohnya banyak, silakan dibuka di internet itu banyak sekali. Tinggal diadopsi ibaratnya sesuai karakter sekolah Bapak Ibu masing-masing. Selesai dari situ baru deh dibikin modul ajar, apa aja nanti proyek profil Pancasilanya, apa aja tema-temanya, apa sih yang dibuat proses dalam pembelajaran diferensiasinya itu bagaimana gitu kan. Kalau nggak diberi sosialisasi dulu, ya otomatis Dewan Gurunya juga bingung apa yang mau yang dibikin gitu kan, karena belum dapat ilmunya. Iya, iya. Manggil orang yang ahlinya, diajak sosialisasi di sekolah untuk membimbing Bapak Ibu di sekolah. Kalau misalnya Bapak Ibu ini udah, ibaratnya Bapak udah dapat modul ajar nih, udah tahu cara-cara bikin modul ajar, yang ada CP, ATP gitu kan, langkah-langkahnya bagaimana, sudah tahu, jadi bisa menjadikan disinilah praktek baiknya, ibaratnya Ibu Bapak berbagi kepada teman-teman di sekolah Bapak Ibu. Kalau Bapak kan udah dapat 2 nih, hari ini modul ajar udah dapat, rapat kurikulum merdeka udah dapat, formatnya nanti ini bisa di-share, bisa dibagikan, silakan isi bulan Desember nanti udah bisa menggunakan raport ini. Tapi itu kejar tayang dulu, kurikulumnya dibuat dulu gitu. Iya, iya. Karena di sekolah otomatis harus bikin 2 kurikulum nanti. Pertama kurikulum K13, mujur-mujur masih ada arsipnya yang lama, bisa diadopsi lagi gitu kan. Yang kelas 1 dan kelas 4, kelas 7 di SMP mau adopsi kurikulum terbaru Merdeka ini gitu. Oke, semangat Bapak. Oke Bu, terima kasih Bu informasinya Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Ade. Mungkin itulah pencerahannya dari Bu Ade nih. Baik, langsung Akmal. Semoga kedepannya kita semakin mengerti nih tentang kurikulum merdeka. Ya, makasih. Sepertinya Bapak Ibu hari ini kita sampai pukul 3.15.00. Baiklah. Terima kasih banyak Ibu Ade Asrianingsi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa nih tentang raport kurikulum merdeka. Kita telah dapatkan nih beberapa poin bahwasanya Bu Ade memberikan penjelasan mengenai raport penilaian hasil belajar intrakurikuler kurikulum merdeka. Kemudian tadi kita juga mendapatkan bahwa asesmen itu bisa dilakukan dengan 2, yaitu yang formatif dan sumatif tadi ya. Kalau yang formatif itu untuk memperbaiki pembelajaran, kemudian sumatif ini yang akan kita buat di raport untuk dibagikan ke siswa kita. Baiklah, sayangnya sesi tanya jawab kali ini sudah berakhir ya, Bapak Ibu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ikhlas Rizky dan Ibu Ade Asrianingsi yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kita kali ini. Semoga apa yang telah Bapak dan Ibu narasumber kita sampaikan akan menjadi semangat nih bagi Bapak Ibu guru untuk menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya masing-masing. Sampai ketemu lagi lain kesempatan Pak Ikhlas dan Bu Ade. Sebelum kita tutup nih acara kita atau workshop online kita pada siang sampai sore hari ini, mungkin ada yang akan disampaikan nih pesan untuk seluruh guru-guru di Indonesia dari Pak Ikhlas dan Bu Ade. Silakan nih kalau ada yang mau disampaikan. Ya baik, terima kasih Bu Aleha, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bu Ade juga atas kesempatan ini. Saya sangat kagum juga dengan Bapak Ibu sampai biasanya kalau kita PJOK ini mendengarkan seperti ini lama-lama itu agak
Kita biasa di lapangan, kalau di lapangan enak. Ya. Ya, tetapi hari ini sekitar 50-an partisipan. 50-an partisipan masih standby untuk mendengarkan materi-materi ini. Ini satu modal yang luar biasa untuk kita untuk terus belajar. Bapak Ibu, akhir kegiatan ini saya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kurikulum Merdeka, perangkat-perangkat di kurikulum Merdeka. Jika kita berpikirnya rumit, saya rasa itu akan terlihat rumit. Tetapi jika kita berpikirnya ini sebenarnya simpel dan kita berusaha untuk mencari, itu banyak contoh dan banyak sekali contoh-contoh ya yang bisa kita adopsi, itu akan sangat memudahkan bagi kita. Dan saya lihat memang kita diberikan keleluasaan yang luas untuk mengatur pembelajaran dan penilaian pembelajaran kita. Nah, seperti apa yang kita lihat tadi dari aplikasi yang ada, jika kita memang cocok memakai aplikasi tersebut, ya silakan kita tinggal gunakan, tinggal isikan nilai. Nah, jika kita ingin yang lebih sederhana yang dapat kita mengerti, kita juga bisa bikin sendiri dengan aplikasi apa saja yang bisa kita manfaatkan. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari sini. Bahwasanya ini akan mudah. Tentunya kita memang harus melakukan, ada aksi kita untuk ini, baik itu merancang pembelajaran kita maupun sampai nanti merancang penilaian dan melaporkan hasil penilaian. Kedua, tentang asesmen tadi, saya ingatkan lagi bahwasanya Bapak Ibu ada 2 asesmen, mungkin ada sebagian yang baru dengar hari ini, asesmen formatif dan sumatif. Formatif kita lihat dari tujuannya saja 2 asesmen itu. Jika asesmen itu kita gunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran kita, berarti asesmen itu adalah asesmen formatif. Dan itu sebaiknya tidak dijadikan acuan untuk menjadi nilai hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik itu, dan itulah yang menjadi penilaian sumatif kita. Kapan waktu dilakukan penilaian sumatif itu? Bisa setiap akhir tujuan pembelajaran atau setiap akhir pembelajaran, atau kita akan bagi 3 dalam 1 semester, yaitu tergantung di kita saja. Bisa saja nanti di akhir semester itu kita tidak lakukan lagi penilaian sumatif secara keseluruhan materi yang kita ajarkan dari awal. Nah, itu betul-betul sangat leluasa kita untuk menentukan. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya Bu Ade, Bu Leha, dan Bapak Ibu semuanya. Salam semangat dan salam Igornas ya, solid, dasar luar biasa. Semoga kegiatan ini sering kita lakukan sebagai wadah untuk berbagi pikiran bagi kita semuanya. Jika ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lebih lanjut, saya sangat terbuka untuk itu. Silahkan menghubungi di nomor WA. Jika ada kesempatan saya nanti balas, atau melalui telepon juga bisa, insya Allah. Itu saja Bu Ade dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sangat luar biasa sekali nih dari Pak Ipa. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya boleh nih Ibu narasumber yang kedua kita menyampaikan pesannya nih untuk para guru hebat yang hadir pada Zoom siang ini. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Sebenarnya di dalam ini orang-orang hebat semua tuh, dari Bali ada. Halo Pak. Sebenarnya di sini adalah Bapak Ibu itu semuanya hebat semua. Nggak ada ibaratnya guru yang tidak hebat. Semuanya hebat. Jadi bagaimana cara kita ibaratnya sering tak sampaikan sama teman-teman bahwa kita hanya dipandang sebelah mata bahwa hanya hebat di lapangan. Nah, mulai dari sekarang kita tunjukkan bahwa guru olahraga itu ternyata hebat semua gitu. Selain ototnya yang kuat, otaknya pun kuat gitu. Ini karena terbukti
rata-rata Bapak Ibu di sini yang ibaratnya ada yang dari Bali, ada yang dari Makassar, Sulawesi, ada dari Riau, Lampung, semua dari seluruh Indonesia tergabung sini, berarti Bapak Ibu udah menunjukkan mau belajar gitu kan. Kalau konsep di guru penggerak, belajar bersama siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, bukan yang beri materi yang hebat, tapi Bapak Ibu yang luar biasa ini hebat karena mau belajar gitu. Dan saya dengan Pak Ikhlas itu bukan hebat, tapi tahu sedikit gitu. Jadi start duluan daripada ibu bapak gitu. Kami dapat ilmunya duluan gitu kan, baru kami sebarkan oleh bapak ibu. Sebenarnya yang hebat adalah bapak ibu karena udah ini yang senior nih, pada senior nih udah umur 50 tahun, 55, ada yang 2 tahun lagi pensiun tapi mau tetap belajar. Itu yang hebat. Luar biasa sekali. Mohon maaf para senior ya, bukan guruin. Karena ini senior semua nih dari ujung dari Aceh sampai ke timur, ada semua nih orangnya. Ini hebat-hebat, justru kami banyak belajar dari Bapak Ibu, dan aku juga banyak belajar oleh Bapak Ibu yang di dalam ini gitu. Tetap semangat, kita tunjukkan bahwa Igornas adalah solid, dasar luar biasa, berbagi ilmunya juga kita tunjukkan bahwa kita adalah guru-guru yang hebat ya Bapak Ibu, karena saya yakin ini di dalam ini adalah terkumpul ada ketua KKG, MGMP di dalam ini, berarti kan luar biasa nih, hebat semua. Tetap semangat, kita tunjukkan dari sekarang bahwa guru PJOK, guru olahraga itu punya perangkat pembelajaran gitu, walaupun satu. Oke, semangat Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan kilaf. Dan mohon maaf apabila kami selaku panitia masih banyak kekurangannya. Apabila ingin ditanyakan, kami siap 24 jam atau telepon, boleh kita berbagi informasi yang baik tentunya untuk menjadi mengangkat harkat martabat guru PJOK seluruh Indonesia Raya. Mohon maaf ya kalau ada salah dan kilaf. Silakan Bu Alia. Oke, baik, terima kasih Bu narasumber kita yang kedua ya sudah menyampaikan pesan nih. Semangat untuk Bapak Ibu di sini. Yang pastinya Bapak Ibu yang hadir di Zoom siang ini memang sangat luar biasa, hebat, bersemangat, selalu haus nih akan pengetahuan-pengetahuan hal-hal yang baru. Sangat mantap sekali ya. Baiklah. Diingatkan kembali bahwasannya kurikulum Merdeka ini untuk rapotnya atau asesmennya terbagi dua, yaitu asesmen formatif ini bisa dijadikan untuk memperbaiki pembelajarannya, dapat dilakukan kapan saja sepanjang pembelajaran. Kalau yang asesmen sumatif ini menilai hasilnya, hasil belajar anak ini yang akan kita jadikan untuk nilai di rapotnya. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan workshop online tentang modul ajar dan rapot kurikulum Merdeka untuk hari ini telah berakhir. Selanjutnya pendampingan akan dilakukan melalui grup WA dari tanggal 11 sampai 15 Oktober 2022. Narasumber kita siap memberikan pendampingan kapan dan kapanpun Bapak Ibu membutuhkan. Saya selaku moderator mohon maaf jika selama berlangsungnya kegiatan ini banyak kekurangan. Mohon kiranya Bapak Ibu dapat memaafkan atas segala salah dan hilaf saya. Baik, saya Ala Hamiranti mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Stop.